Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Hakimul Karim. Dengan NIM 2041010101049 akan menjelaskan materi tentang pemikiran tokoh tentang teori humanistik. Yang pertama yaitu pengertian teori humanistik. Pendidikan humanistik sendiri diartikan sebagai nama pemikiran atau teori pendidikan yang dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Secara luas, definisi teori ini adalah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna meminimalkan proses perkembangan yang ada. Sedangkan secara sempit diartikan sebagai upaya menguasai hazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Yang selanjutnya, model pembelajaran teori humanistik. Yang pertama, humanizing of the classroom. Model ini bertemu pada tiga hal, yakni menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang akan terus berubah. Kedua, mengenali konsep dan identitas diri serta menyepadukan kesadaran hati dan pikiran. Selanjutnya, active learning, tertib banyak dan berbagai informasi dan pengetahuan yang dibahas dan dikaji dalam pembelajaran dalam kelas. Yang selanjutnya, quantum learning, yaitu cara bermacam-macam dan inspirasi yang ada dalam belajar. Yang terakhir, the accelerated learning, pelajaran yang secara cepat dan memudahkan. Ya, prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka pelajari. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan terus diri yang bermakna. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh humanistik dan pemikirannya. Pertama, Abraham Maslow. Beliau berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan. Jasmaninya, kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk mendapatkan cinta kasih, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktif, kebutuhan untuk tahu, dan kebutuhan estetis atau keindahan. Dua, Carl Roger. Beliau adalah seorang psikolog terutama psikologi terutama pada bidang pendidikan. Roger mengutarakan pendapatnya tentang belajar humanistik itu hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar perubahan. Selanjutnya, Arthur Comey. Perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dari orang yang lain. Menurut kaum, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak ada kesediaan seorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari sesuatu yang lain. Yang selanjutnya, Aldous Huxley. Setiap manusia memiliki banyak potensi yang banyak dendam dan disia-siakan. Huxley berpendapat bahwa adanya pendidikan nonverbal juga harus diberikan kepada siswa. Pendidikan ini berwujud dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seseorang, bahkan dalam bentuk senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari. Pendidikan ini seharusnya diterapkan pada anak usia dini sampai tingkat tinggi. David Mills dan Stanley, yaitu dengan menerapkan konsep pendidikan terpadu, yaitu yang pertama, membantu murid untuk mengalami proses pengetahuan, membantu murid dalam mencapai kebutuhan dan mengerti. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan. Bloom dan kartu dengan taksonomi Bloom. Pertama, ranah pengetahuan dan efektif penerapan karakteristik. Terakhir, Victoria itu menentukan menetapkan kolom. Dia menggunakan atau konkret pada tahap ini dia hanya ikut membentuk dan ikut di yang kedua. Peserta didik sama-sama dapat pengetahuan yang konsep G. Terakhir, eksperimen suatu
berpendapat bahwa berkontribusi dalam pandangan golongan pesimis pada tipe ini besar cenderung melibatkan pada jadi dialog dua tipe ah, bermain berusaha tersebut tadi karakter kelas yang selanjutnya fasilitas bantu oleh data umum yang memudahkan siswa untuk mengerti selanjutnya ruh atau aktif dalam di kelebihan dan teori yang karena kekuatan yang dari saya ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.